Seorang ibu rela melakukan apa saja demi menyelamatkan anaknya yang sekarat. Namun ia tidak pernah menyangka, harga yang harus dibayar bukanlah uang, melainkan dirinya sendiri sebagai pengantin bagi makhluk yang tak pernah dilahirkan manusia. Kisah ini bermula di sebuah desa terpencil bernama Sumberejo, yang dikelilingi rawa dan hutan bambu tua. Hiduplah seorang perempuan bernama Laras Wulandari. Laras dikenal sebagai sosok pekerja keras. Sejak menikah dengan suaminya, Arga, kehidupannya tidak pernah mudah. Arga bekerja sebagai awak kapal pengangkut barang antar pulau, sehingga berbulan-bulan berada di laut. Sementara itu, Laras harus tinggal di rumah keluarga suaminya, bersama ibu mertua dan 2 adik iparnya. Setiap hari Laras bangun sebelum subuh, memasak, main kuci, berjualan nasi pecel di pasar, merawat ibu mertuanya yang sakit. Namun semua pengorbanan itu tak pernah dianggap cukup. Sedikit kesalahan saja selalu berujung cacian. Bisa dibayangkan bagaimana hari-hari Laras yang penuh dengan tekanan emosional dan batin. Bahkan saat Laras melahirkan seorang anak perempuan bernama Dinda, kehidupan mereka justru semakin berat. Dinda lahir dengan kelainan pada kakinya dan membutuhkan perawatan rutin. Meski demikian, Dinda adalah alasan Laras bertahan. Ia rela bekerja siang malam demi melihat putrinya tersenyum. Tahun demi tahun berlalu, hingga suatu sore yang mengubah segalanya. Anak semata wayangnya itu mengalami musibah. Dinda mengalami kecelakaan saat pulang sekolah. Tubuh kecilnya terlempar dari sepeda motor dan mengalami luka parah. Saat dokter keluar dari ruang pemeriksaan, wajahnya tampak serius. Kami harus melakukan operasi secepat mungkin. Lutut Laras langsung lemas. Biayanya mencapai jutaan rupiah. Jumlah yang mustahil baginya. Dia juga tak punya kartu gratis berobat dari pemerintah dan tak punya asuransi kesehatan. Ia mencoba menghubungi suaminya. Tidak ada sinyal. Ia memohon bantuan keluarga. Semua menolak. Malam itu Laras hanya bisa menangis di lorong rumah sakit. Laras sangat bingung. Uang apa yang harus dibayarkan untuk operasi anaknya? Sedangkan Laras juga tidak punya barang atau surat berharga yang bisa dijual atau digadaikan. Waktu berpacu cepat saat itu. Dokter menunggu jawaban segera mungkin agar operasi anaknya bisa dimulai. Saat itulah seorang perempuan tua menghampirinya. Perempuan itu mengenakan kebaya hitam kusam. Rambutnya memutih seluruhnya. Anehnya, tidak seorang pun tampak memperhatikan kehadirannya. "Aku tahu caranya menyelamatkan anakmu," kata perempuan itu. Laras mengangkat kepala, matanya sembab dan sesenggukan. "Bagaimana caranya?" Laras bertanya dengan harap. Perempuan itu tersenyum tipis. "Datanglah besok malam ke rumahku," kata perempuan tua itu. Perempuan itu lalu menyerahkan secari kertas berisi alamat. Laras kemudian berlari ke ruang administrasi. Dia mendatangani surat persetujuan operasi anaknya. Hatinya sedikit terobati waktu itu. Tapi dalam hati dan pikirannya masih memikirkan bagaimana cara perempuan itu memberikan solusi uang untuk Laras. Keesokan malam, Laras tiba di sebuah rumah tua yang berdiri di tepi rawa hitam. Rumah itu nyaris roboh. Di halamannya tumbuh pohon-pohon besar yang akarnya menjulur seperti tangan manusia. Begitu masuk, Laras langsung mencium aroma anyir. Di dalam rumah terdapat beberapa ayam hitam yang diikat terbalik. Lilin-lilin menyala membentuk lingkaran. Perempuan tua itu sudah menunggu. "Kalau kau ingin anakmu hidup, lakukan semua yang kuperintahkan," kata perempuan tua itu. Laras mengangguk. Ia tak lagi punya pilihan lain. Pikiran dan hatinya campur aduk saat itu. Dia dihadapkan pada situasi tergenting dan terpenting dalam hidupnya. Laras was-was dan ketakutan. Ritual dimulai tengah malam. Laras dimandikan air, bercampur bunga 7 rupa yang layu. Kemudian ia dipakaikan kebaya merah tua. Rambutnya dihias melati. Wajahnya ditutup kain hitam panjang seperti pengantin. Ia diminta duduk di tengah ruangan yang dipenuhi lilin. Perempuan tua itu terus melantunkan mantra dalam bahasa yang tidak pernah dikenalnya. Laras hanya bisa pasrah dan mengikuti semua yang diperintahkan perempuan tua itu. Tiba-tiba, semakin lama udara menjadi semakin dingin. Lilin mulai bergoyang sendiri. Suara gemerisik terdengar dari sudut-sadit ruangan. Seolah ada banyak orang
yang berjalan mengelilinginya. Suara mengeram seperti orang tertawa dan mendengkur terdengar sama-sama. Seketika itu, terdengar langkah kaki berat. Duk, duk, duk. Langkah itu terdengar seakan berhenti tepat di hadapannya. Laras ingin membuka penutup wajahnya. Dia mencoba mengintip pada celah kain penutup wajahnya, tapi dia tidak bisa melihat dengan jelas. Tubuhnya tak bisa bergerak. Napas dingin menyentuh lehernya. Lalu terdengar suara berat dan serak. Aku menerima perjanjian ini. Suara berat terdengar. Di telinganya seketika seluruh lilin padam bersamaan. Ruangan berubah gelap gulita. Dan malam itu, Laras merasa dirinya telah menjadi milik sesuatu yang bukan manusia. Tubuhnya seakan ditandai, dan ada aroma khas di tubuhnya yang tak bisa dijelasnya dengan kata. Setelah malam yang panjang, dan ritual perjanjian itu pun selesai, tanpa diketahui dari mana asalnya. Di sampingnya, banyak sekali uang berserakan. Laras keheranan, dan diam sesaat. Perempuan tua itu melihat Laras sambil tersenyum puas. Mulai hari ini, penunggu rawa hitam akan menjaga anakmu, kata perempuan itu. Laras hanya mengangguk. Ketika Laras kembali ke rumah sakit, keajaiban terjadi. Kondisi Dinda mulai menunjukkan tanda membaik. Dokter bahkan kebingungan melihat perkembangan kesehatannya. Operasi berjalan lancar. Beberapa minggu kemudian Dinda pulang dalam keadaan sehat. Laras bersyukur. Ia yakin semua penderitaannya segera berakhir. Namun ternyata semuanya baru saja dimulai. Sejak ritual itu, Laras mulai mengalami kejadian aneh. Setiap bangun pagi, ia sering menemukan tanah rawa menempel di telapak kakinya. Padahal semalaman ia tidur di rumah. Kadang-kadang ia terbangun mendapati pakaiannya ada cipratan lumpur hitam. Dan tak jarang rumahnya juga menemukan bekas jejak kaki berlumpur. Yang paling mengerikan, setiap kali itu terjadi, keesokan harinya selalu ada kabar cerita kalau warga desa melihat dan diganggu makhluk gaib misterius. Di sekitaran kampung itu, ada pula kejadian yang anak salah satu warga tiba-tiba menghilang dan ditemukan di sawah tidak tersadarkan diri. Laras semakin ketakutan, karena bukan hanya dia yang diteror, tapi anaknya dan warga desa ada pula yang terkena imbasnya. Bahkan tak jarang pada waktu malam hari tertentu, ia merasa ada sesuatu yang menggunakan tubuhnya saat ia tidur. Sesuatu yang tak nyaman, yang menempel di tubuhnya saat ia tidur. Dan Laras sering bermimpi berhubungan badan dengan makhluk berlumpur itu. Laras tidak tahan dengan segala teror dan gangguan yang terjadi. Hidupnya dan pekerjaannya semakin terbebani. Laras tidak berani bercerita kepada suaminya yang bekerja jauh. Suaminya hanya tahu jika anaknya dioperasi karena dapat bantuan biaya. Aku ingin dibebaskan. Tidak ada pembatalan. Aku tidak mau lagi. Perempuan itu tersenyum. Senyuman yang membuat darah Laras membeku. Kau bukan lagi milik dirimu sendiri. Laras memutuskan untuk mencari perempuan tua kala itu. Ia kembali mendatangi rumah tua di tepi rawa. Laras meminta untuk berhenti dan tidak mau diganggu oleh makhluk itu. Dia ingin kehidupannya kembali normal. Namun perempuan tua itu hanya berkata, perjanjian sudah terjadi Laras. Tapi aku ingin dibebaskan. Pinta Laras. Tidak ada pembatalan. Kau tidak bisa. Saut perempuan itu. Aku tidak mau lagi. Kata Laras lagi. Perempuan itu tersenyum. Senyuman yang membuat darah Laras membeku. Kau bukan lagi milik dirimu sendiri. Jawab perempuan itu dengan tegas. Sejak malam itu, sosok tinggi berumur lumpur hitam mulai sering muncul di sekitar rumah Laras. Kadang berdiri di halaman, kadang terlihat di balik jendela, kadang muncul dalam mimpi sambil mengenakan pakaian pengantin pria, dan tidak jarang bermimpi hubungan layaknya suami istri dengan makhluk itu. Dan setiap kali sosok itu muncul, selalu terdengar satu kalimat yang sama. Istriku, aku datang menjemputmu. Laras tak pernah cerita dengan keluarganya, suami, atau anaknya. Dia hanya menginginkan hubungan rumah tangganya baik-baik saja. Dan anaknya tumbuh sehat dan ceria. Laras memendam semua beban mental dan pahit itu sendirian. Dia berusaha tampak normal saja di kesehariannya. Walaupun tidak sesuai kenyataan itu, Laras terus mencoba bersikap agar terbiasa jika didatangi makhluk itu. Konon hingga sekarang, warga sekitar Rawa Hitam masih mempercayai sebuah pantangan. Jangan pernah membuat perjanjian dengan sesuatu yang tidak kau kenal. Karena mungkin saja yang datang menolong bukan manusia,
Dan harga yang dimintanya jauh lebih mahal daripada nyawamu sendiri. Tempat itu bukan rahasia lagi, masih ada saja orang yang mendatangi rawa itu untuk merubah nasibnya. Apakah Laras bisa terbebas dari belenggu perjanjian dengan setan? Tunggu kelanjutan ceritanya. Tetap di channel Mbah Kung Story. Sampai jumpa di cerita berikutnya.